Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, remaja-remaja kasmaran tahun 90-an pastinya akrab banget sama lagu ini. Dan saya yakin lagu ini juga masuk ke dalam list kumpulan lagu-lagu rock romantis hasil rekaman tape double deck Anda semua. Oke, kali ini saya cuma mau bernostalgia sebentar ke awal-awal tahun 90-an, yang dimana pada waktu itu lumayan banyak kaset-kaset greatest hits yang isinya kumpulan lagu-lagu mulai dari pop, rock, hingga slow rock. Terus judul albumnya juga banyak banget, dan salah satunya sebuah album yang berisikan kumpulan lagu-lagu slow rock yang di dalamnya terdapat sebuah lagu yang berjudul Love Is On The Way, punyanya Saigon Kick. Dan di video kali ini saya bakal bahas kilas mengenai profil band ini dan apa yang terjadi dengan mereka setelah singlenya meledak di pasaran. Mari kita mulai. Ya, Saigon Kick. Kalau dilihat dari namanya, kayaknya band ini ada hubungannya dengan kejadian perang yang ada di Vietnam. Dan saya dulu juga sempat dengar gosip kalau mereka-mereka ini atau mungkin salah satu dari personil band ini merupakan mantan prajurit yang ikut perang di Vietnam. Ya, tapi sayangnya berita ini nggak bisa dikonfirmasi. Ya, Saigon Kick sendiri berasal dari Miami, Florida, dan dibentuk di tahun 1988. Dan pada saat mulai dikenal, band ini beranggotakan Matt Kramer sebagai vokalis, Jason Bieler sebagai gitaris, ditambah dengan Tom DeVille sebagai pemain bass, dan Phil Ferron sebagai drummer. Nama Saigon Kick sendiri katanya terinspirasi dari obrolan sesama personil tentang sebuah film fiksi perang Amerika yang sangat terkenal pada saat itu, yang berjudul, apa coba? Ya, Rambo. Layaknya sebuah band baru dengan segala usaha dan perjuangan mereka, Saigon Kick pun tak luput dari hal tersebut. Mereka juga harus berjuang biar bisa manggung dan mendapatkan spot-spot di panggung-panggung musik lokal. Singkat cerita, setelah berjuang lebih kurang selama 2 tahun, akhirnya mereka mendapatkan kontrak rekaman dengan Third Stone Records di tahun 90. Dan 1 tahun kemudian, album debut mereka dengan self-title dirilis pada tahun 91. Ya, album pertama mereka ini boleh dibilang gagal menarik perhatian. Album ini mengandalkan permainan gitar Jason Bieler, ditambah dengan gaya hard rock dan heavy metal tahun 60-an yang terdengar cukup kental. Walaupun sudah didukung dengan tur yang cukup padat setelah peluncuran debut album ini, tapi boleh dibilang nama Saigon Kick pada saat itu masih terdengar cukup asing bagi para penikmat musik. Dan album ini pun hanya terjual sebanyak 100.000 kopi lebih. Layaknya band-band rock tahun 80 dan 90-an yang dikenal hanya lewat hit single baladanya, Saigon Kick pun tak luput dari fenomena ini. Single mereka yang berjudul Love Is On The Way yang terdapat di album kedua mereka yang berjudul Lizard, lambat laun mulai memunculkan nama band ini di radar industri musik. Lagu yang pada awalnya tidak diunggulkan sebagai single ini malah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para pendengar radio di Florida. Dan untuk menindaklanjuti momen ini, sebuah video musik pun diluncurkan agar bisa diputar di MTV. Walaupun mereka menolak untuk disebut sebagai band glam atau hair metal, tapi Saigon Kick tidak bisa menolak saat tiba-tiba mereka menjadi sorotan publik dan melabeli band ini sebagai band glam dengan single balada. Dan album Lizard pun mendapat sertifikat emas dari RIAA dengan penjualan sebanyak 500.000 kopi. Tapi, prestasi yang mulai mereka raih dan nama band yang perlahan-lahan semakin besar tidak serta-merta membuat situasi di dalam band aman dan terkendali. Tak lama sebelum perilisan album ketiga, sang basis Tom DeVille dipecat dari band karena alasan pribadi. Sementara itu, di saat mereka sedang melakukan persiapan untuk rekaman album ketiga, sang vokalis
Matt Kramer mundur dengan alasan perbedaan gaya musik dan arah band, dan juga mengatakan kalau ada ketidakadilan dalam pembagian keuangan di dalam band. Dan untuk menggantikan posisi Tom, diajaklah seorang basis yang bernama Chris McLernon, dan posisi vokal pun langsung diambil alih oleh sang gitaris, Jason Bieler. Pada tanggal 28 September tahun 93, lahirlah album ketiga dari band ini yang diberi judul Water, dengan sebuah hit single yang berjudul I Love You. Di satu sisi, album ini terdengar lebih bervariasi dari dua album mereka sebelumnya. Tapi, di sisi lain, sepertinya Saigon Kick ingin mencoba untuk mengulang kembali kesuksesan Love Is On The Way dengan mengurangi secara drastis gaya hard rock dan heavy metal mereka, dan menampilkan lebih banyak piano dan suara elektronik, yang akhirnya membuat album ketiga yang juga hanya dikerjakan oleh 3 personil dengan Jason Bieler sebagai pimpinan proyek ini, boleh dibilang kembali merosot. Walaupun single I Love You sempat diputarkan di lebih dari 30 stasiun radio, tapi ya tetap aja, single ini nggak mampu duduk di Billboard Hot 100. Bahkan, penjualannya juga tidak mampu menyamai album pertama mereka, dan juga mengakibatkan Atlantic menyudahi kerjasama mereka dengan Saigon Kick. Dan mulai pada titik ini, sepertinya Saigon Kick semakin lama semakin kehilangan peminat. Walaupun sempat menambahkan Pete Dembrowski sebagai gitaris pada album keempat yang berjudul Devil in the Details yang keluar pada tahun 95, tapi tetap aja mereka seakan udah nggak mampu mengakomodir keinginan para fans. Segala usaha untuk mengembalikan kejayaan mereka bukannya tidak pernah dilakukan. Salah satunya dengan melakukan reuni bersama anggota asli Saigon Kick di tahun 97. Walaupun Phil Ferren memutuskan untuk tidak mengambil bagian, tapi reuni tetap berjalan dengan Matt, Phil, Jason ditambah dengan Pete dan Ricky Sanders sebagai pengganti Phil. Dan hasilnya, sebuah single dengan judul Dizzy Vine dirilis bersamaan dengan sebuah album kompilasi yang berjudul Moments from the Fringe. Tapi, sepertinya masalah belum selesai di antara mereka. Setelah formasi ini melakukan pertunjukan untuk yang kedua kalinya, Jason Bieler malah memutuskan untuk meninggalkan reuni ini. Ya, singkat cerita, sebuah upaya terakhir masih dilakukan oleh Jason Bieler untuk kembali menaikkan nama Saigon Kick dengan mengeluarkan sebuah album yang berjudul Bastard di tahun 99. Album yang hanya dikerjakan oleh trio Jason, Pete, dan Ricky ini hanya dirilis di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dan setelahnya, trio ini memutuskan untuk menanggalkan nama Saigon Kick dan berubah menjadi Super Transatlantic. Ya, walaupun masih tetap ada usaha dari Matt, Tom, dan Phil untuk melakukan reuni setahun kemudian, tapi sepertinya nama Saigon Kick sudah tenggelam terlalu dalam. Dan setelah menyelesaikan tur tanpa kehadiran Jason, perlahan-lahan mereka menghilang seiring dengan semakin redupnya nama Saigon Kick. Dan setelah masa-masa ini, para personil menjalani kehidupan dan peran mereka masing-masing. Jason Bieler masih menjalankan Super Transatlantic, Matt Kramer menjalani karir sebagai penyanyi solo. Sementara, Phil Ferren bergabung dengan Vivid Entertainment setelah sempat memperkuat Skid Row dari tahun 2000 hingga 2003. Dan di tempat lain, Chris McLernon dan Ricky Sanders bekerja sama dalam membangun Two Heads Music yang bekerja di bidang produksi musik untuk TV, film, dan iklan. Dan setelah lebih kurang 13 tahun berlalu, pada bulan September tahun 2012,
Sebuah postingan di Facebook Saigon Kick mengatakan kalau mereka akan kembali melakukan reuni dalam waktu dekat. Setelahnya, serangkaian konser pun mulai dijalankan di tahun 2013. Mulai dari Los Angeles, New York, dan Las Vegas tak luput dari jadwal kunjungan mereka. Walaupun Tom DeVille sempat memutuskan untuk mundur di detik-detik terakhir sebelum konser dimulai, tapi dia kembali bergabung di penghujung jadwal reuni kali ini. Dan disambut kembali dengan pengumuman kalau Chris dan Phil tidak lagi tergabung di dalam Saigon Kick pada tahun 2015. Dan di awal tahun ini, mereka kembali dengan berita perseteruan antara Matt, Jason, dan Phil. Dikabarkan kalau Jason Bieler dan Phil Ferron akan melakukan reuni untuk memperingati 30 tahun album Water di luar sepengetahuan Matt Kramer. Dan Matt yang gak terima dengan rencana ini kembali mengungkit luka lama di antara mereka. Saigon Kick. Ya jujur aja, dulu saya mikirnya kalau mereka ini cuma bertiga loh. Soalnya pertama kali tahu tentang mereka itu lewat album Water, lupa sih tahunnya berapa. Dan saya mikirnya mereka juga bukan band rock sih, karena ngelihat dari musik-musik yang ada di album itu, plus dengan semua sound piano, terus suara-suara drum elektrik yang ya boleh dibilang lumayan banyak ya. Ya mungkin waktu itu mereka lebih mirip Duran Duran atau band apa ya? Ya intinya jauh lah dari album pertama dan kedua mereka. Menurut teman-teman sendiri gimana? Sekarang ini apakah masih masukin lagu-lagu Saigon Kick ke dalam playlist harian? Oke lah, sepertinya ya ini cukup singkat ya, padat dan singkat banget video ini. Dan saya mencoba untuk merangkum semua kejadian-kejadian penting di perjalanan karir mereka. Dan ya jadilah video ini. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Dan pastinya yang selalu dukung channel ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.